Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bersyukur jika pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk boleh datang beribadah, untuk kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkatinya. Warta jemaat, selesai ibadah, Bapak Ibu saudara-saudari dapat menikmati kebersamaan dalam perjamuan kasih dengan menikmati berkat Tuhan. Kemudian kami mengundang juga untuk para remaja bergabung di dalam persekutuan remaja yang diadakan di hari Minggu jam 4 sore. Untuk sekolah minggu juga diadakan di tempat ini jam 4 sore. Kami segenap orang tua dapat menghantarkan putra-putrinya yang berusia sekolah minggu dapat hadir dalam ibadah sekolah minggu. Mari kita akan siapkan hati kita akan masuk di dalam ibadah. Kami mengundang Bapak Ibu, saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Segala kemuliaan, hormat dan syukur hanya bagi Tuhan. Mari kita bersama-sama mengangkat suara kita memuji dan membesarkan nama Dia, karena hanya Dia yang layak dipuji dan dipermuliakan, sebab Dia besar.
kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Amin. Beserta saudara. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Roma 5 ayat 8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudaraku yang terkasih, hanya oleh kasih setia Tuhan kita ada sebagaimana kita ada pada saat ini. Oleh kemurahan Tuhan kita dapat memuliakan Tuhan pada saat ini. Kita akan bersama-sama merasakan kasih Tuhan menjamah dan melawat setiap kita pada pagi hari ini. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan.
kita mengaku segala salah dan dosa kita yang sudah kita lakukan, baik sengaja maupun tidak. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan, atas kasih setiamu yang sungguh luar biasa, yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang selalu setia, meskipun seringkali kami jauh daripada Tuhan. Tetapi Engkau Allah yang begitu mengasihi kami, tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Engkau selalu ada di setiap musim hidup kami. Kami bersyukur untuk itu semua Tuhan. Dan pada kesempatan hari ini Tuhan, Engkau mengingatkan kami akan pengorbanan-Mu, akan penebusan-Mu di atas kayu salib. Engkau mati untuk menebus setiap kami Tuhan, umat manusia. Ingatlah kami senantiasa Tuhan akan kasih-Mu itu, supaya hidup kami ini tidak menyimpang daripada jalan-Mu. Arahkanlah kami kepada jalan kebenaran-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus, tolong dan bantu kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan ampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kami, yang seringkali dengan tutur kata kami, perilaku kami yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ampunilah kami Tuhan. Dan kami bersyukur atas pengampunan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan berita anugerah dari Tuhan di dalam Yesaya 44 ayat yang ke-22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Sungguh kita bersyukur kepada Tuhan. Meskipun dunia berlalu, tetapi Allah kita, Allah yang setia, tidak pernah mengingkari janjinya, dan setiap firman-Nya selalu digenapinya. Mari kita bertepuk tangan bersama. Kita akan menyanyikan biar bumi akan berlalu, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang.
firman-Nya. Kita akan siapkan hati kita seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus akan sungaimu, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Sehingga pada hari ini kembali Kau memberikan nafas kehidupan bagi kami.
dan masih memberikan kami kesempatan untuk berkumpul di tempat ini untuk beribadah kepada Engkau. Tuhan, kami bersyukur Engkau masih mengizinkan kami memuji Engkau, mendekatkan diri kepada Engkau, dan khususnya saat ini kami juga diberikan kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami rindu mendapatkan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami, sehingga kami dapat dituntun Engkau di dalam menjalani hidup di dalam realita ini. Bapa, kami serahkan waktu ini kepada Engkau saat kami membaca atau merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Kita akan mendasari firman Tuhan hari ini dengan membacakan firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-7 dari ayat 36 sampai 50. Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-36 sampai yang ke-50. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang yang terlepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, dia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Kalau TB mengatakan pergilah dengan damai. Hosiana. Dan di minggu-minggu Prapaskah sebelumnya, kita ini sudah diajak merenungkan akan kasih Allah yang begitu luar biasa di dalam hidup manusia. Sampai terlihat bahwa kasih-Nya mampu menebus ya
yang hidupnya berantakan, yang pernah menentang dia, yang diabaikan. Dan di minggu ini kita akan merenungkan tema kasihnya menebus yang jauh dari Allah. Nah, kalau kita membicarakan mengenai kasih Allah, jelas kasih Allah bukanlah sekedar teori yang cuma perlu diajarkan kepada manusia saja, tetapi juga sebagai yang seharusnya diwujudkan secara konkret di hidup manusia. Nah, saudara, harus diakui hari ini banyak orang Kristen mengakui diri sebagai orang Kristen yang memiliki kasih Allah di hidupnya. Tetapi seringkali kasih Allah tersebut cuma berhenti sebagai pengetahuan yang ada dalam pikirannya saja dan tidak terwujud di dalam realita hidupnya. Dan ini adalah realita yang menyedihkan dan bukan sebagai realita yang dikehendaki Allah di dalam hidup anak-anaknya. Kalau kita melihat Lukas pasal yang ke-7 ayat 36 sampai 50 terlihat Tuhan Yesus memberikan satu teladan konkret bahwa kasih Allah itu perlu benar-benar terwujud di realita hidup ini, khususnya juga terhadap orang-orang yang jauh dari Allah. Nah, kalau kita mempelajari Lukas pasal 7 dari ayat 36 dan seterusnya terlihat sesudah Tuhan Yesus selesai mengajar pada saat itu, dia kemudian diundang oleh seorang Farisi yang bernama Simon untuk makan di rumahnya. Saat ia ke rumah Simon dan duduk makan bersama di sana, ia bertemu dengan seorang perempuan yang dikenal berdosa, yang dikenal hidupnya jauh dari Allah. Nah, saudara, kita tidak tahu siapa nama perempuan ini karena tidak jelas. Hanya dikatakan dia dikenal masyarakat waktu itu sebagai orang berdosa dan ditafsirkan dia adalah seorang tuna susila. Itu seorang istilahnya ya WTS begitu. Jadi ia dikenal masyarakat sebagai seorang yang bermoral buruk, ya, yang namanya atau reputasinya itu jelek. Nah, saat itu budaya masyarakat Yahudi kita tahu sangat meninggikan seorang pria dan merendahkan yang namanya kaum wanita. Dan di acara makan seperti Lukas ini, tuan rumah biasanya tidak mengundang kaum wanita, tapi umumnya mengundang kaum pria. Dan tidak mengundang yang namanya kaum wanita, apalagi dia seorang perempuan asusila. Jadi saat itu perempuan asusila ini tidak diundang dan tidak diharapkan kehadirannya oleh tuan rumah Simon. Namun karena tempat jamuan makan di budaya Yahudi atau di timur tengah kuno pada saat itu biasanya jamuan makan diadakan di ruang yang terbuka atau semi terbuka di rumah tersebut. Dan biasanya area yang terbuka itu memang sengaja disediakan untuk memberikan kesempatan kepada orang luar ya untuk bisa mengikutinya juga, terutama bagi orang-orang yang miskin yang mungkin mau datang melihat tamu yang penting atau mereka ingin mendengar ajaran dari tamu tersebut, atau bagi mereka yang mau menerima akan sisa makanan dari tuan rumah. Jadi secara sosial tidak aneh kalau ada orang luar ikut masuk ke ruang jamuan makan itu walaupun mereka tidak diundang. Ya. Namun yang terjadi di sini ada seorang perempuan yang reputasinya buruk di masyarakat sengaja datang mau bertemu Yesus di dalam acara makan tersebut. Adapun budaya saat itu, yaitu budaya makan pada saat itu tidak duduk di kursi, tetapi mereka itu rebahan. Rebahan yaitu setengah berbaring ya, dengan bersandar kepada tangan kirinya. Jadi mereka ada meja yang lebih pendek begitu, kemudian mereka bersandar setengah berbaring, tangan kiri ya bersandar di lantai, kemudian ya kakinya menjulur ke belakang dan tangan kanannya yang dipakai untuk makan. Ya, kita bisa bayangkan ya, jadi meja kecil begini, sandaran kiri, tangan untuk makan. Nah, saudara-saudara, ditafsirkan perempuan yang dikenal berdosa ini datang dari belakang Yesus dan berdiri
dengan minyak wangi yang sudah dia bawa, yang sudah disediakannya. Nah, saudara-saudara, dengan perempuan asusila ini muncul di jamuan makan tersebut, sebenarnya ini sudah menunjukkan keberaniannya yang begitu besar, karena sebenarnya itu berisiko. Ia bisa berisiko dipermalukan atau diusir, mengingat dia dikenal seorang perempuan dan seorang asusila. Apalagi pada saat itu terlihat ia begitu berani mendekati Yesus sampai membasahi kaki Yesus dengan air matanya. Kemudian dia berani menyekanya dengan rambutnya, mencium kaki Yesus serta meminyakinya dengan minyak wangi. Saudara, kenapa perempuan yang dikenal berdosa ini begitu berani, bahkan boleh dikatakan nekat melakukan hal tersebut? Rupanya karena hatinya sudah digerakkan oleh kasih Allah yang begitu meluap-luap, yang mendorong dia harus bertemu Yesus, harus mendekati Yesus untuk bisa membalas kasihnya atau untuk mengungkapkan syukurnya kepada Yesus atas apa yang sudah dilakukan Yesus kepada dia. Nah, saudara-saudara, ditafsirkan bahwa perempuan yang dikenal berdosa ini sebelumnya pernah bertemu Tuhan Yesus dan mendengar khotbahnya, dan rupanya khotbah Yesus tersebut sangat berbicara kepada dia, dan kasih Allah kemudian menegur hatinya dan menyadarkan dia bahwa dia seorang yang sudah jauh dari Allah, seorang yang memiliki dosa yang banyak, dan kemudian dia tersentuh untuk bertobat, untuk mendapatkan pengampunan yang daripada Allah, serta untuk percaya Yesus satu-satunya yang bisa menolong dia membereskan dosa-dosa di hidupnya. Dan akhirnya ia secara pribadi memohon pengampunan atas dosanya dan percaya kepada Tuhan Yesus. Dan ini terjadi secara diam-diam, atau dirinya sendiri saja yang tahu dan masyarakat umum belum mengetahuinya. Nah, dan kini pada saat dia kembali mendengar bahwa Simon mengundang Yesus ke rumahnya, maka dia pun mau kembali bertemu Yesus. Dan kali ini secara khusus dia mau mendekati Yesus untuk bisa menyatakan syukurnya yang sudah mengampuni dosanya. Dan dia pun kemudian dengan sengaja dan secara khusus dia kemudian membawa minyak wangi untuk mau meminyaki Yesus sebagai satu penghormatan kepada Yesus yang bagi dia sangat dia hormati dan yang dikasihinya. Saudara-saudara, saat perempuan yang dikenal berdosa ini mendekati Yesus, hatinya sangat terharu mengingat dosanya yang sudah begitu besar, sudah diampuni oleh Yesus, sehingga dia pun menangis. Dia tidak bisa menahan air matanya karena terharu, dan air matanya pun mengalir jatuh ke kaki Yesus. Dan segera tanpa malu dia langsung memakai rambutnya menyeka kaki Yesus yang terkena air mata itu. Adapun pada saat itu kita tahu bahwa rambut merupakan mahkota bagi seorang wanita Yahudi dan sebagai simbol identitasnya. Rambut sebagai simbol martabatnya, kehormatannya. Nah, dan dengan perempuan yang dikenal berdosa ini menyekakan kaki Yesus dengan rambutnya, itu berarti dia sudah rela menurunkan seluruh martabatnya. Dia sudah rela menurunkan seluruh kehormatannya, identitas dirinya di bawah kaki Yesus. Dengan kata lain, dia sungguh-sungguh mau menyerahkan seluruh hidupnya. Dia sungguh-sungguh satu mau menyerahkan seluruh keberadaan dirinya kepada Yesus untuk mengikuti dia dan bersandar penuh kepadanya. Dan kemudian terlihat kemudian dia pun mencium kaki Yesus, yang berarti pada saat itu ia bukan saja menghormati Yesus sehingga dia memberikan ciuman, tetapi dia juga dengan kerendahan hati mau datang ke hadapan Yesus, sungguh-sungguh menyesali dosanya, sungguh-sungguh dia mengungkapkan mau bertobat untuk tunduk sepenuhnya kepada dia.
kaki-kaki Yesus dengan minyak wangi, yaitu dengan artinya dengan sesuatu, karena minyak wangi waktu itu mahal. Jadi artinya dia melakukannya dengan sesuatu yang mahal, ya, dengan sesuatu yang berharga. Ini sebagai simbol pada saat itu dia sungguh-sungguh mau memberikan penghormatan tertinggi kepada Yesus. Dia sangat menunjukkan mengasihi Yesus dan siap mengabdikan hidupnya bagi Yesus. Saudara-saudara, awalnya perempuan ini seorang yang jauh dari Allah, seorang yang moralnya buruk, tetapi setelah dia mendapatkan kasih Allah, sehingga dia bisa mendengar khotbah Yesus, dia bisa mengenal Yesus, percaya Yesus, mengalami pengampunan dari Yesus, dan ia pun mengalami kemudian transformasi hidup, mengalami perubahan hidup yang begitu luar biasa dan sangat indah. Sampai dia pun menjadi seorang yang bisa bersyukur kepada Yesus, dengan dia rela memberikan minyak wangi, sesuatu yang mahal kepada Yesus. Artinya dia bisa menjadi seorang yang siap mengabdikan seluruh hidupnya bagi Yesus, tidak mempedulikan semahal apapun harga yang harus dia korbankan. Saudara-saudara, perlu diketahui, sebenarnya saat itu pemberian syukur perempuan ini kepada Yesus bukan hal yang mudah baginya, karena banyak orang di sekitarnya tidak mengerti apa yang dia lakukan, sehingga mereka salah menafsir dia dan menjadi sinis dengan dia, menjadi tidak suka, menjadi menolak perbuatannya tersebut, sehingga perbuatan baik, ya, sebagai syukur yang dia lakukan kepada Yesus justru dianggap sebagai perbuatan buruk oleh Simon maupun para tamu yang lainnya. Saudara-saudara, saya tidak tahu apakah kita yang hari ini sudah mendapatkan kasih dan pengampunan dari Yesus, mampu juga bersyukur sebagaimana, ya, kepada Yesus sebagaimana perempuan yang dikenal berdosa ini. Dan apakah syukur kita kepada Allah juga mampu kita wujudkan walaupun banyak orang-orang di sekitar kita sinis, salah menafsir kita, tidak mengerti kita, tidak menyukai perbuatan kita, bahkan menolak apa yang kita lakukan. Saudara-saudara, saat kita diperhadapkan dengan kondisi yang mungkin tidak enak, apakah kita pun tetap bisa memberikan syukur kita kepada Tuhan kita dan siap mengabdikan seluruh hidup kita, keberadaan kita kepada Dia, walaupun kita harus mungkin berkorban, harus mungkin bayar harga yang mahal? Bagaimana keadaan kita? Sering yang terjadi pada saat anak-anak Tuhan mau bersyukur kepada Allah dengan melayani Dia, dengan memberikan tenaganya, dananya, ya, untuk pekerjaan Allah, tetapi mereka dibicarakan, mereka disalah mengerti orang lain. Yang terjadi ngambek, tidak mau melayani Tuhan lagi. Ngapain? Gua sudah lakukan capek-capek, melakukan ini, memberi ini, tetapi sebenarnya orang lain dah terima kok, sinis kok, dah mengerti kok, untuk apa saya lakukan itu? Bukankah seringkali bisa terjadi hal yang demikian? Bagaimana dengan keadaan kita? Saudara-saudara, saat itu terlihat di Lukas pasal 7 ayat 39 dan seterusnya, perempuan yang dikenal berdosa ini benar-benar sudah dipandang negatif oleh Simon. Bahkan di hati Simon, dia sudah menghakimi dia sebagai orang berdosa. Saudara, seperti penjelasan sebelumnya yang di atas tadi, bahwa perempuan ini sebelumnya sudah pernah bertemu Yesus dan dia sudah tersentuh memohon pengampunan kepada Yesus. Artinya dia sudah menyesali dosanya, dia sudah bertobat, dan tentu dosanya pun sudah diampuni oleh Yesus. Tetapi pada saat itu Simon sudah dan tetap menghakimi dia sebagai orang berdosa. Orang sudah bertobat tapi tetap dihakimi, itu orang berdosa. Dan menurut Simon, karena perempuan ini seorang berdosa, maka dia, menurut Simon, sepertinya dia tidak pantas
Dia tidak layak mendekati Yesus. Dia tidak layak bertemu Yesus, apalagi memberikan sesuatu pada Yesus. Sehingga Simon tidak menyukai perbuatan syukur perempuan ini kepadanya. Dan dapat dikatakan Simon sudah membatasi ruang gerak perempuan ini. Bagi Simon, dia orang berdosa, maka hanya layak hidup dan terus hidup di dalam kegelapan dosanya. Dia hanya layak hidup di lingkungan yang berdosa saja, dengan orang-orang berdosa pergaulannya. Dan sepertinya bagi Simon tidak layak dia keluar dari lingkungan berdosa tersebut. Saudara-saudara, sebenarnya Simon adalah seorang Farisi. Apa artinya? Artinya dia seorang yang dikenal masyarakat sebagai seorang yang hidup dalam keagamaan, seorang religius, seorang yang suci. Namun sayang, terlihat dia buta rohani. Dia tidak bisa melihat akan kebutuhan yang terpenting, kebutuhan yang urgen dari perempuan yang dikenal berdosa tersebut. Bukankah dengan perempuan yang dikenal sebagai orang berdosa, dia justru perlu ditolong keluar dari situasinya yang berdosa tersebut? Bukankah dia justru butuh untuk mendekati Yesus, mengenal Yesus dan ajarannya, yang bisa mengajarkan hal-hal yang bermanfaat bagi dia yang berdosa tersebut? Bukankah dia justru perlu percaya, terima Yesus di hidupnya, sehingga dia pun bisa mengalami terlepas dari cengkeraman dosanya untuk mengalami transformasi atau perubahan hidup? Saudara-saudara, terlihat di sini di Lukas pasal 7 ini, Simon seorang yang dikenal religius, tetapi dia sangat sombong juga. Dia merasa dirinya seorang yang sangat religius, seorang yang suci, seorang yang terhormat, sehingga merasa nggak layak berdekatan, berkomunikasi, membuka diri, apalagi menerima perempuan yang dikenal berdosa tersebut. Dia merasa jijik dan takut berdekatan dengan perempuan yang dikenal berdosa ini, karena dia merasa reputasinya bisa kecipratan jelek, ya, buruk di masyarakat. Ya, Simon terlihat juga sangat sombong. Dia sudah menghakimi perempuan tersebut dengan memberikan cap stempel kepada dia bahwa dia seorang berdosa, maka layak terus hidup dalam dosanya, atau terus saja dia menjadi orang yang berdosa saja. Saudara-saudara, apakah kita juga sering menghakimi dan memberikan cap stempel seperti demikian kepada orang yang jauh dari Allah, kepada orang yang hidup ada dalam dosa? Apakah saat kita tahu seseorang hidupnya berdosa atau hidup jauh dari Allah, maka kita pun menghakiminya bahwa ia memang layak untuk hidup dan terus sebagai orang berdosa atau orang yang jauh dari Allah? Dan bagi kita, ia tidak layak mendekat, mengenal, menerima Tuhan Yesus untuk mendapatkan pengampunan darinya, sehingga kita ini cuek. Kita masa bodoh dengan kehidupan rohani, ya, orang-orang yang jauh daripada Allah tersebut. Orang-orang yang hidup ada berdosa itu kita cuek, seolah you pantaslah berdosa, dosa aja kamu, hidup aja dalam ketidakbenaran kamu. Apakah kita sampai cuek seperti demikian? Dan kita pun tidak mau yang namanya menginjili, menolong dia untuk menjadi pengikut Kristus atau menjadi murid Kristus agar mengalami perubahan hidup. Ya, kita cuek. Kita masa bodoh dengan kehidupan rohaninya yang membutuhkan Yesus, satu-satunya juru selamat yang bisa menolong dia dalam hidup ini. Saudara, saya seringkali merasa sedih dan bingung melihat banyak anak-anak Tuhan pada saat dia menemukan ada anggota keluarganya hidupnya jauh dari Allah atau hidup dalam dosa-dosa tertentu. Mereka cuek aja. Mereka terlihat masa bodoh dengan kehidupan anggota keluarganya yang jauh dari Tuhan itu. Anak-anak Tuhan ini
tidak memiliki hati untuk menginjili atau membawa anggota keluarga tersebut untuk bisa menjadi pengikut Kristus atau menjadi murid Kristus sehingga bisa mengalami perubahan hidup. Bagi saya hal ini aneh, tapi nyata. Saya tidak tahu apakah mereka juga sudah seperti Simon yang menghakimi dan memberi cap stempel kepada anggota keluarganya tersebut, bahwa karena mereka orang berdosa, orang yang memang jauh dari Tuhan, maka ya memang pantas begitu. Terus saja hiduplah dalam dosa, tidak perlu dijangkau, hiduplah jauh dari Tuhan. Apakah kita juga demikian? Semoga saudara dan saya bukan menjadi salah satu dari anak-anak Tuhan ini. Bahkan sangat disayangkan, banyak anak-anak Tuhan mewujudkan hidup yang begitu sombong, merasa diri hebat, merasa diri luar biasa, merasa diri tidak layak mendekati orang-orang yang jauh dari dosa atau yang berdosa itu. Sehingga mereka tidak mau dekat dengan orang-orang yang jauh dari Allah itu. Orang-orang yang tidak mengenal kepada Tuhan itu, yang hanya hidup dalam dosa itu. Dengan berbagai alasannya, termasuk mereka takut keciprat, dianggap orang yang berdosa seperti orang itu. Bagaimana dengan kehidupan kita di dalam realita hidup ini? Saudara, kalau kita perhatikan Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 50 nampak sikap Yesus terhadap perempuan yang dikenal berdosa itu berbeda sekali dengan sikap Simon terhadapnya. Terlihat sikap Yesus, dia tidak malu mempedulikan perempuan yang dikenal berdosa itu. Dia bahkan membuka diri untuk didekati. Dia mau menjalin komunikasi atau hubungan dengannya, dan ia menerimanya serta menolongnya untuk terlepas dari dosanya. Artinya Yesus memperhatikan kehidupan rohani orang itu dengan sungguh-sungguh. Sehingga pada saat itu Tuhan Yesus pun sampai memakai otoritasnya menegaskan kepada dia bahwa dosanya telah diampuni dan imannya telah menyelamatkannya. Bahkan berkata untuk seterusnya ia bisa menikmati kehidupan yang selamat, dan arti dan diterjemahkan dalam terjemahan yang baru yaitu memiliki damai. Nampak bahwa Tuhan Yesus bukan hanya sebelumnya dia sudah memberi diri untuk berkorban kepada dia, mengampuni dosanya, tetapi kini dia pun benar-benar memberi diri untuk menolongnya dengan menegaskan kepadanya, dengan lebih menyadarkan kepadanya bahwa dia ini sungguh-sungguh sudah mendapatkan pengampunan atas dosanya, dan untuk seterusnya dia bisa menikmati kehidupan yang selamat atau memiliki yang namanya kedamaian hidup. Nampak Tuhan Yesus sungguh-sungguh bisa menerima keberadaannya dan juga menerima syukurnya yang mau mengabdikan hidup kepadanya tersebut. Maka tidak heran saudara, kalau kita membandingkan Lukas 7 ayat 11 sampai 48, saat Simon tidak bisa menerima perbuatan syukur perempuan itu, Tuhan Yesus pun kemudian membelanya. Saudara, kalau kita tidak berhati-hati, harus diakui kita pun cenderung bersikap seperti Simon di dalam Lukas pasal 7 ini. Saudara, pada saat saya mempersiapkan khotbah ini, saya teringat pada saat saya ini masih remaja, di mana saya menemukan saat saya remaja ada dua orang aktivis gereja yang usianya sudah dewasa, memiliki hobi membicarakan dan menjelekkan orang lain, ya, khususnya lagi membicarakan atau menjelekkan dosa orang lain, sehingga setiap orang selalu dapat saja dibicarakan oleh dia. Kalau ada orang-orang yang baru ke gereja, apalagi yang dikenalnya memiliki kelemahan atau dosa-dosa tertentu, bukannya mereka menyambut orang itu dengan baik, agar orang itu bisa betah di gereja, bisa ditolong untuk mengenal Yesus Kristus secara tepat.
Namun yang dilakukan mereka berdua adalah terus membicarakan, membahas, memberi komentar akan dosa orang tersebut. Dan dosa mereka terus-menerus dijadikan topik pembicaraan mereka di dalam gereja. Seperti warta berita dalam gereja. Maka tidak heran orang tersebut pun menjadi tidak betah di lingkungan gereja tersebut. Dan akhirnya orang tersebut pun meninggalkan gereja Tuhan dan tidak sempat ditolong mengenal Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat yang justru mampu menolong mereka keluar dari cengkeraman dosanya. Menurut saya, kondisi gereja yang demikian sangat menyedihkan sekali dan sangat disayangkan terjadi, apalagi pelakunya adalah para aktivis gereja yang dikatakan mau melakukan pelayanan bagi Tuhan dengan baik, tetapi mereka justru menghancurkan pelayanan Tuhan. Saudara-saudara, kalau anak-anak Tuhan tidak berhati-hati, mereka memang bisa saja hal-hal menyedihkan seperti kesaksian ini juga terjadi di gereja-gereja Tuhan yang lain. Saudara, memang bisa banyak contoh-contoh menyedihkan sebagai kelemahan dari gereja-gereja Tuhan yang menurut saya serius harus diperhatikan dan diubah oleh anak-anak Tuhan, khususnya juga oleh para aktivis gereja Tuhan. Saudara-saudara, kalau ada seorang yang hidupnya jauh dari Allah dan ia dikenal sebagai seorang penjudi, seorang yang mungkin tidak bertanggung jawab pada keluarganya, mungkin dia dikenal sebagai seorang menantu yang buruk, seorang mertua yang buruk, seorang anak yang kurang ajar dan sebagainya. Dan kini mereka menginjakkan kaki mereka ke gereja Tuhan, atau mengikuti kelompok-kelompok kecil, atau mungkin ditempatkan ke kelompok cross, karena mereka mau mendekat dan mengenal kepada Tuhan Yesus. Bagaimana sikap kita terhadap anak-anak sebagai anak-anak Tuhan terhadap mereka? Harus diakui, kalau anak-anak Tuhan tidak berhati-hati, bisa terjadi saat anak-anak Tuhan berhadapan dengan mereka, anak-anak Tuhan tidak melihat akan kebutuhan yang penting dan urgen dari orang berdosa itu, khususnya dalam kehidupan rohaninya, di mana mereka justru perlu diberi kesempatan, bahkan didukung agar mereka bisa benar-benar mendekat, mengenal dan menemukan Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus, agar mereka pun bisa terlepas dari cengkeraman dosanya dan menjadi murid-murid Kristus yang sungguh-sungguh, yang mengalami transformasi hidup, mengalami perubahan hidup. Saudara-saudara, kalau anak Tuhan tidak berhati-hati, maka banyak anak-anak Tuhan bisa tidak peduli, tidak mau bergaul, apalagi menerima orang yang dikenal berdosa, yang dikenal tidak baik tersebut. Mereka mengacukannya, mereka cuek, mereka tidak mau mencarikan jalan. Ya, bagaimana orang berdosa itu dapat ditolong agar bisa mendekat dan mengenal Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudara, maukah kita, yaitu saudara dan saya, yang adalah anak-anak Tuhan di zaman ini, menolong orang yang jauh dari Allah, orang yang masih hidup di dalam dosa, untuk benar-benar supaya mereka bisa hidup mendekat kepada Tuhan Yesus. Dan kita mau meneladani Tuhan Yesus kita, di mana Dia mewujudkan kasih-Nya secara nyata, secara konkret, bukan hanya ngomong tok, tetapi betul-betul konkret di hidupnya, sehingga dia tidak malu, dia peduli, dia membuka diri, dia mau menerima orang yang jauh dari Allah, orang yang berdosa, untuk kepada orang-orang yang bermoral buruk. Dan ia selalu siap memberi kesempatan, siap memberi dukungan, siap memberi jalan yang seluas-luasnya, selancar-lancarnya, selancar mungkin, agar orang-orang yang jauh dari Allah itu, orang yang berdosa itu,
benar-benar dapat menjadi pengikut Kristus akhirnya, menjadi orang yang menjadi murid Kristus yang sejati. Saudara-saudara, apakah kita pun mau menjauhi hidup yang hanya menghakimi orang-orang berdosa, menjauhi hidup yang hanya meributkan dosa-dosa mereka? Ya, kita tidak mau memakai waktu kita untuk terbuang sibuk membicarakan, membahas, menghakimi orang-orang berdosa. Tetapi kita justru mau sebagai orang-orang yang akan memberi kesempatan yang sebesar-besarnya agar mereka bisa lebih mengenal Tuhan Yesus, satu-satunya juru selamat, dan bisa menjadi pengikut Kristus yang sungguh-sungguh sampai mereka bisa lahir baru dan memiliki perubahan hidup. Ya, sudahkah kita ini bersedia dengan kasih Allah mempedulikan orang-orang yang jauh dari Allah, termasuk orang-orang yang bermoral rendah, buruk di kehidupan kita? Dan sudahkah kita dengan kasih Allah mau menerima orang-orang tersebut, bergaul dengan mereka, berteman dengan mereka, untuk menjangkau sebanyak mungkin orang yang jauh dari Allah itu, agar mereka bisa dekat dan mengenal Tuhan, mendapatkan penebusan Yesus Kristus, dan mengalami pemulihan hubungannya dengan Allah. Saudara, jelas di dalam Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 50, kasih Allah sudah membawa perempuan yang awalnya dikenal berdosa, bermoral rendah, jauh dari Allah, kini sudah bisa kembali terjalin hubungan yang begitu baik dengan Allah Bapa. Ya, terbukti bahwa kasih Allah mampu menebus yang jauh dari Allah, menebus orang yang mengalami keterasingan rohani. Hari ini saya tidak tahu bagaimana dengan kondisi saudara. Jika saudara seorang yang masih jauh dari Allah, atau mungkin saudara adalah seorang yang mengalami keterasingan rohani, kiranya saudara mau sebagaimana perempuan yang dikenal berdosa ini untuk tidak bersembunyi. Tetapi kiranya saudara mau meresponi kasih Allah untuk kemudian mau datang kepada Dia, untuk mau beriman kepada Dia, mau bertobat dan percaya atas dan mendapatkan pengampunan Dia serta pemulihan yang sempurna dari Dia, yang mampu mengubah secara total kehidupan kita dari cengkeraman dosa menjadi terbebas dari dosa dan bisa menikmati kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Dan bagi saudara yang sudah mendapatkan kasih Allah, sehingga saudara sudah mengalami diampuni Allah dan menjadi pengikut Kristus, bahkan sekarang sebagai seorang aktivis, kiranya saudara pun selalu mau membuka diri, menolong orang-orang yang jauh dari Allah, hidup masih dalam dosa, untuk mereka bisa mendekat kepada Yesus, menerima Dia, dan menjadikan Dia akan satu-satunya juru selamat dalam hidup, dan mengalami perubahan hidup dan memiliki kehidupan yang penuh dengan kedamaian. Saudara-saudara, seringkali terjadi di gereja-gereja Tuhan, ada anak-anak Tuhan memang dia sudah bisa menerima orang-orang yang jauh dari Allah, orang-orang yang dikenal berdosa. Mereka bisa terima, oh iya, bisa terima. Tetapi sayangnya hubungan mereka cuma sebatas menerima dan berteman saja. Namun mereka tidak menolong yang bersangkutan memiliki kehidupan yang benar-benar bisa mengenal Yesus Kristus, bisa ditolong menerima Yesus sebagai juru selamat, apalagi mengalami perubahan hidup. Maka tidak heran orang-orang yang jauh dari Allah tersebut tidak pernah diajak, didorong untuk rajin saat teduh, tidak pernah didorong untuk rajin ibadah, tidak pernah didorong untuk rajin ikut cross, rajin ikut acara gereja supaya dia dibina imannya. Ya terima datang hihihi begitu toh. Tapi tidak menolong dia bertumbuh sampai bisa mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Adapun kalau mereka sudah ikut kelompok-kelompok kecil, anak-anak Tuhan ini tidak memakai kesempatan yang ada dalam kelompok-kelompok mereka untuk menolong dia bertumbuh dalam iman sampai benar-benar percaya Yesus dan
hidup mengalami perubahan hidup. Tetapi kelompok kecil yang dilakukannya lebih banyak hanya kumpul-kumpul saja untuk menikmati makan bersama, untuk happy-happy saja, untuk fun saja, mempererat hubungan sosial satu dengan yang lain saja, dan tidak menolong anggotanya yang sebenarnya masih jauh dari Tuhan, sampai bertumbuh imannya, sampai ada perubahan hidup. Saudara, bagaimana kehidupan yang kita wujudkan sebagai anak-anak Tuhan sampai hari ini? Akhir kata, kiranya saudara dan saya dapat meresponi dengan tepat akan tema kasih yang menebus yang jauh dari Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan. Tolong kami Tuhan belajar dari sikap-Mu terhadap orang-orang yang jauh dari Engkau. Kasih-Mu benar-benar mau membuka diri, menerima mereka, menolong mereka, membuka jalan seluas-luasnya bagi mereka, supaya mereka benar-benar menerima Engkau, mengenal Engkau, dan menerima Engkau dalam hidup sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan juga mengalami perubahan hidup. Tuhan, ampunilah kami jika kami selama ini bersikap yang tidak benar terhadap orang-orang yang dikenal jauh dari Tuhan. Ampunilah kami jika kami masih seringkali mungkin belum bisa menerima mereka dengan seutuhnya, dan kami belum juga bisa menolong mereka untuk benar-benar memiliki kehidupan rohani yang baik, mengenal Engkau dengan sungguh-sungguh sampai mengalami perubahan hidup. Tuhan, ampunilah kami yang mungkin masih terbatas dan memiliki kelemahan-kelemahan ini. Tolonglah kami bukan hanya mendengar kebenaran firman-Mu hari ini, tetapi juga bisa mewujudkan di dalam realita hidup kami. Inilah kami Tuhan, pakailah kami menjadi alat-Mu yang baik di dunia ini. Bapa, kami saat ini berdoa bagi anak-anak-Mu satu persatu. Jika ada yang badannya tidak enak hadir di tempat ini, maupun yang tidak hadir di tempat ini, jamahlah mereka, tolonglah mereka, sembuhkanlah mereka. Dan jika ada yang sedang bergumul dengan banyak hal, tolonglah mereka, supaya mereka memperoleh jalan keluar yang terbaik dari pergumulan mereka, dari masalah-masalah yang mereka hadapi. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini mungkin masih liburan, masih bepergian. Kami mohon sertai mereka dimanapun mereka berada. Engkau menjaga mereka, Engkau menyertai mereka, dan menolong mereka dapat menikmati juga kehidupan yang dalam rekreasi bersama keluarganya. Kami juga berdoa untuk seluruh pergumulan kami dalam gereja-Mu di tempat ini. Bapa, kami mohon Engkau pada waktu-Mu Engkau lakukan yang terbaik bagi gereja-Mu di tempat ini. Kami terus berdoa untuk pergumulan membangun gereja-Mu di tempat ini dengan masalah-masalah yang kami hadapi. Tuhan, tolong berikan jalan keluar, sehingga pada waktu-Mu segala sesuatu dapat kami lakukan yang terbaik bagi pekerjaan-Mu di tempat ini. Kami serahkan negara kami, Indonesia, dengan segala pergumulan yang ada juga. Tuhan, tolong satu persatu persoalan dapat kami hadapi dengan baik, dan negara kami terus dapat dipulihkan kondisinya menjadi satu negara yang sesuai dengan hati-Mu. Dan kami serahkan juga semua yang terjadi di dunia ini, peperangan di Timur Tengah, kami serahkan kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan, kerinduan kami bahwa peperangan dapat dihentikan. Karena itu kami serahkan hal ini kepada Tuhan. Mohon pertolongan daripada Tuhan mengatasi kondisi ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan diri kami, hidup kami, semuanya satu persatu kepada Tuhan, termasuk gereja Tuhan di tempat ini, dan juga negara kami Indonesia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita bersama dengan sikap diri. Kita akan kembali menyatakan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Paling langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal dalam kita,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, kami pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, mengampuni dosa, memberikan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Pada hari ini di dalam ibadah kita bersama diberi kesempatan untuk memberikan persembahan, dan kita boleh menyiapkannya dengan menggunakan amplop yang disertakan dalam kotak. Sebuah ayat akan dibacakan untuk mendasari persembahan kita pada hari ini, yaitu diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. 2 Korintus 8 ayat 12 yang berbunyi demikian, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Amplop persembahan dapat dimasukkan dalam kotak persembahan nanti ketika sebelum meninggalkan ruangan ini yang berada di dekat pintu keluar. Mari Bapak Ibu kita bersama masuk di dalam doa persembahan. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur karena Engkaulah adalah Allah yang mengasihi kami. Engkaulah yang selalu dekat pada kami yang sebenarnya adalah manusia yang berdosa. Kami bersyukur Tuhan untuk keselamatan yang boleh kami terima. Kami bersyukur Tuhan anugerah yang Tuhan berikan kami hari demi hari. Kami ingin menyerahkan Tuhan pada pagi hari ini dalam ibadah ini. Ialah uang yang boleh kami siapkan, boleh menjadi sebuah persembahan yang berkenan di hadapan. Tolong ya Tuhan supaya kami boleh sekali lagi untuk mempersembahkan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Baik itu waktu, tenaga kami, setiap dana kami Tuhan, semuanya boleh kami persembahkan kepada Engkau, sehingga apa yang kami persembahkan itu boleh Kau pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Kami mohon Tuhan akan berkati kami semua, pelihara kami, dan Kau juga akan menolong untuk gereja ini Tuhan. Engkau selalu berkati melalui apa yang boleh kami kerjakan dan boleh kami persembahkan ini. Kami bersyukur Tuhan dan kami menyatakan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur mempunyai sahabat yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia selalu ada, meskipun kita menjauh daripadanya, tetapi Dia tetap setia dan selalu menemani hidup kita di saat susah maupun kita bersama-sama bertepuk tangan. Kita akan berkata ada satu sahabat yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sedih.
Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya pemeliharaan, pertolongan dan berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa memampukan kita untuk hidup senantiasa mau menjangkau orang-orang yang jauh dari Allah